malam ini aku akan membahas tentang legenda Batu Menangis. Mungkin sebagian orang sudah tahu tentang legenda ini. Yap, legenda ini berasal dari Kalimantan. Sebelum aku bercerita, aku minta tolong tonton sampai selesai. Pada zaman dulu, di sebuah daerah di Kalimantan, hiduplah seorang perempuan tua beserta anak sematawayangnya yang bernama Darmi. Darmi ini sejak kecil sudah menjadi yatim. Jadi semua kebutuhannya ditanggung oleh ibunya. Jadi ibunya ini kerja apa saja demi mencukupi kebutuhan sang anak. Walaupun si Darmi ini tidak memiliki ayah dari kecil, dia tidak pernah kekurangan kasih sayang. Terus teman-teman, sejak kecil semua apapun yang diminta oleh Darmi lalu dikabulin sama ibunya. Jadi ini awal mulanya si Darmi menjadi anak yang sangat manja, membangkang kepada orang tua. Seiring berjalannya waktu, Darmi pun tumbuh menjadi putri yang sangat cantik. Tetapi meski memiliki paras yang cantik, Darmi tidak memiliki hati yang secantik wajahnya. Dan sebenarnya Darmi tahu bahwasanya dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tetapi Darmi meminta kepada ibunya agar keluarganya terlihat seperti orang kaya atau mampu. Darmi selalu menuntut kepada ibunya untuk selalu memberi pakaian yang bagus, makanan yang enak, dan perhiasan-perhiasan yang berkilau. Demi memenuhi kebutuhan anaknya, ibunya banting tulang. Sebenarnya ibunya sudah mengingatkan Darmi setiap hari, bukannya Darmi semakin sadar, tetapi Darmi setiap hari semakin menjadi. Setiap hari Darmi selalu berdandan, mempercantik diri, dan dia tidak pernah sama sekali membantu ibunya. Jangankan untuk membantu ibunya, menyapu halaman rumah saja tidak pernah, mencuci piring juga tidak pernah. Dan pada suatu hari Darmi pergi ke pasar, dan pasar itu jauh dari rumahnya. Lalu dia melihat model baju terbaru, sangat indah bentuknya, dan Darmi pun sangat ingin memilikinya. Sayangnya uang yang dibawa Darmi hari itu tidak cukup untuk membeli bajunya, dan sehabis itu Darmi pun pulang ke rumah dan berniat ingin meminta uang lebih banyak kepada ibunya agar bisa membeli baju yang dilihatnya tadi di pasar. Lalu sesampainya di rumah, Darmi pun berteriak memanggil-manggil ibunya. Si Darmi ini sudah memanggil ibunya, tetapi tidak ada jawaban dari sang ibu. Lalu si Darmi pun merasa kesal dan dia mengacak-ngacak rumahnya untuk mencari uang simpanan ibunya. Setelah berhasil mengobrak-abrik rumahnya, Darmi pun menemukan sebuah bambu yang di dalamnya adalah uang yang diisi oleh ibunya. Semua tabungan ibunya yang ada dalam bambu itu dikeluarkan oleh Darmi, dan dia berniat untuk pergi ke pasar untuk membeli si baju yang kemarin dia lihat. Setelah Darmi pergi ke pasar, tak lama ibunya datang ke rumah. Ternyata sang ibu barusan pulang dari sawah. Betapa terkejutnya sang ibu melihat rumahnya seperti kaca kapal pecah. Sang ibu pun mengira bahwa rumahnya kerampokan maling. Namun sang ibu pun memeriksa kunci pintu, satu pun tidak ada yang rusak, dan sang ibu pun berpikir bahwasannya itu anaknya yang melakukannya. Dan si ibunya Darmi itu masuk ke kamar, lalu dia melihat potongan bambu itu sudah terbuka. Dia sangat terkejut karena uang di dalam bambunya sudah tidak tersisa, sudah kosong, udah diambil semua sama si Darmi. Lalu ibu pun berucap, "Aduh nak, tega sekali, kamu apakan uang ibu?" kata ibunya. Sembari ibunya menunggu Darmi pulang, ibu pun beberes rumah yang udah diobrak-abrik sama si Darmi tadi. Tak lama si Darmi ini pulang dan membawa belanjaan banyak sekali, dan dia tanpa ada rasa salah sedikit pun kepada sang ibu. Bukannya meminta maaf kepada sang ibu, dia langsung bergegas masuk ke kamar lalu mencoba semua
pakaian baju yang ia beli tadi. Dan si Darmi pun berucap, aku memang cantik sekali, suatu saat aku ingin memiliki suami yang kaya raya agar keinginanku selalu dikabulkan, ucap Darmi. Dan saat si Darmi ini sedang asik mencoba semua bajunya, sang ibu pun memanggil Darmi. Ucap ibunya, Darmi, kesini kamu, ibu ingin berbicara kepadamu. Tapi si Darmi tidak menghiraukan omongan sang ibunya. Dan ibu pun berbicara lagi kepada si Darmi. Darmi, sini sebentar, ibu ingin berbicara sebentar kepada kamu. Lagi-lagi karena si Darmi ini terlalu asik coba pakaiannya, dia tidak menghiraukan sang ibunya. Lalu ibunya bilang, Darmi, sebentar kamu tuli ya, kata ibunya. Dikatakan ibunya tuli, Darmi pun menjadi kesal. Dia langsung bilang, iya bu, sebentar, saya sedang sibuk, cerewet amat jadi orang tua, kata si Darmi. Lalu kata ibunya, Darmi, sini sebentar. Ibunya sudah mulai kehilangan kesabarannya. Darmi pun langsung menjawab, iya bu, sebentar, saya ke sana, katanya. Lalu Darmi pun menemui sang ibunya, lalu dia berbicara kepada ibunya. Kata si Darmi, kenapa ibu ngomel-ngomel sama saya? Kenapa ibu ngomel-ngomel terus? Ganggu orang senang saja, katanya Darmi. Lalu ibunya pun bilang kepada Darmi, bagaimana ibu tidak kesal kepadamu? Karena kamu susah diatur. Lalu ibunya bilang, kamu ya yang mengambil uang di celengan ibu di bambu. Sambil ibunya nunjukin bambu yang kosong kepada si Darmi. Tanpa bersalah, si Darmi itu pun bilang kepada ibunya, kalau iya emang kenapa ibu ada yang salah? Kata ibunya, jelas salah lah. Kenapa kamu tidak bilang dulu kepada ibu? Kalau kamu tidak bilang seperti itu, sama saja kamu seperti maling, kata ibu. Lalu si Darmi pun bilang, bukannya ibu pernah bilang, semua punya ibu adalah punyaku juga. Jadi aku tidak salah dong, kata ibu. Kamu pakai apa uang simpanan ibu buat beli baju lagi? Lalu Darmi pun menjawab, iya, emangnya ibu tidak suka melihat anaknya terlihat cantik? Ibu pun bilang, kamu ini benar-benar Darmi, kamu itu harus tahu kamu itu adalah orang susah. Kenapa kamu beli baju terus? Kamu tahu tidak, uang itu rencananya untuk merenovasi rumah. Kamu tidak malu punya baju bagus tapi rumah jelek, kata ibunya. Si Darmi pun menjawab, tidak dong bu, lebih baik punya baju bagus ketimbang punya rumah bagus. Si Darmi pun bilang, kalau urusan rumah jelek itu salah ibu, kenapa ibu tidak bekerja keras? Dan kenapa sawah di ladang peninggalan ayah enggak ibu jual aja? Darmi pun bilang seperti itu. Dan sang ibu pun menghalang napas lalu bilang, dasar kamu ini memang susah dikasih tahu, kata ibu. Lanjut pertemuan dengan laki-laki idaman. Merasa anaknya sudah tidak bisa diomongin lagi, sang ibu pun pergi keluar. Sementara si Darmi, dia malah pergi ke kamarnya dan mencoba pakaian-pakaian barunya lagi. Lalu sudah beberapa hari, Darmi pun pergi bersama ibunya ke pasar. Dan di pasar pun Darmi bertemu dengan laki-laki tampan. Dan Darmi melihat, wah, sepertinya laki-laki ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Lalu si laki-laki ini pun tertarik juga kepada Darmi. Dia terpesona melihat kecantikannya si Darmi. Lalu saat Darmi sedang memilih-milih emas, sang laki-laki pun melihat Darmi, lalu dia berucap, jika kamu menginginkannya, ambil saja. Tentu Darmi senang. Lalu Darmi pun senang mabuk kepayang, dia kayak gituin sama orang. Lalu dia bilang, siapa Tuan? Kenapa Tuan baik sekali kepada saya? Padahal Tuan baru pertama ini bertemu dengan saya. Lalu si pemuda itu memperkenalkan diri kepada si Darmi. Dia bilang seperti ini, halo Nona, namaku Julkarnain. Aku adalah anak sang saudagar kaya dari kota sebelah. Julkarnain bertanya kepada Darmi,
Aku tertarik dengan kecantikan Nona. Siapakah nama Nona sebenarnya? Darmi pun menjawab, namaku Darmi. Lalu sang pemuda pun bilang, sungguh sangat cantik sekali nama kau. Maaf Nona, jika saya lancang, saya ingin bertanya kepada Nona, apakah Nona sudah punya suami? Kalau belum, aku ingin sekali menikahi Nona. Lalu Darmi pun seneng banget ya pasti kayak gituin sama orang. Lalu Darmi pun berucap, saya belum punya suami, Tuan. Jika Tuan ingin meminang saya sangat bersedia. Lalu pemusi pemuda itu pun bilang, tetapi sebelumnya siapakah Nona di samping sebelah Nona ini? Kata sang pemuda. Lalu Darmi pun menjawab, ia bukan siapa-siapa saya. Ia hanya pembantu saya. Sang ibu pun mendengar kata-kata Darmi, merasa hatinya terasa tersayat-sayat. Dan dia pun berbicara, kamu memang bukan siapa-siapa aku. Kamu memang bukan anak aku. Aku tidak pernah memiliki anak sepertimu. Aku lebih baik memiliki anak batu daripada memiliki anak durhaka sepertimu. Ucap ibunya. Usai berkata seperti itu, tiba-tiba awan mendung menjadi hitam. Hujan turun, lalu ada salah satu kilat itu kena tubuhnya Darmi. Lalu seketika Darmi pun menjadi batu. Ketika sudah menjadi batu, Darmi pun menyesal karena sudah memperlakukan ibunya seperti itu. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan Darmi tidak bisa dikembalikan. Ia hanya bisa menangis sebagai bentuk penyesalan terhadap ibunya. Sampai sekarang batunya si Darmi ini tetap menangis. Sampai orang-orang itu bilang batu menangis. Selesai sudah cerita kita. Semoga dari kisah tadi kita dapat belajar bahwasanya kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.